Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qada dan qadar. Dalam menjalani kehidupan, kita seringkali dihadapkan dengan berbagai macam cobaan dan rintangan. Perasaan-perasaan seperti kesedihan dan kekecewaan muncul karena hati kita belum sepenuhnya bisa menerima kenyataan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran." Keyakinan akan hal inilah yang kita kenal dengan istilah iman kepada qada dan qadar. Dengan meyakini qada dan qadar, insya Allah hati kita akan menjadi lebih tenang dan damai dalam menghadapi setiap ujian hidup. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana cara meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qada dan qadar, ada baiknya kita pahami dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan qada dan qadar itu sendiri. Qada secara bahasa berarti ketetapan, sedangkan qadar berarti ukuran. Secara istilah, qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, sejak zaman azali. Artinya, Allah telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi, termasuk kehidupan kita, rezeki kita, jodoh kita, bahkan kematian kita. Qadar adalah perwujudan dari qada, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudnyakan ketetapannya di alam semesta ini. Allah menciptakan sebab-sebab dan akibat dari setiap kejadian yang terjadi. Misalnya, Allah telah menetapkan seseorang akan meninggal dunia karena kecelakaan. Maka, Allah menciptakan sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut. Qada merupakan ketetapan Allah yang bersifat pasti dan tidak bisa diubah. Sedangkan qadar adalah perwujudan dari ketetapan Allah tersebut di alam semesta ini. Keyakinan inilah yang akan membawa ketenangan dan kedamaian dalam hati kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami pengertian qada dan qadar, penting juga bagi kita untuk mengetahui bahwa qada dan qadar itu ada dua macam, yaitu qada dan qadar yang mubram dan qada dan qadar yang mu'allaq. Pertama, qada dan qadar mubram. Qada dan qadar mubram adalah ketetapan Allah yang bersifat pasti dan tidak dapat diubah. Ketetapan ini telah Allah tulis di Lauhul Mahfudz sejak zaman azali dan tidak akan berubah sedikit pun. Contoh qada dan qadar mubram adalah kelahiran, kematian, jenis kelamin, dan warna kulit. Kedua, qada dan qadar mu'allaq. Qada dan qadar mu'allaq adalah ketetapan Allah yang masih bisa berubah dengan ikhtiar dan doa kita. Artinya, Allah memberikan kita kesempatan untuk berusaha dan berdoa agar qada dan qadar yang baik datang kepada kita, dan qada dan qadar yang buruk dijauhkan dari kita. Contoh qada dan qadar mu'allaq adalah rezeki, jodoh, dan kesehatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, hingga mereka mengubah diri mereka sendiri." Teruslah berusaha dan berdoa kepada Allah, karena usaha dan doalah yang akan merubah takdir kita. Kita telah membahas bahwa qada dan qadar itu ada dua macam, mubram dan mu'allaq. Sekarang, mari kita bahas lebih dalam tentang takdir mubram. Takdir mubram adalah ketetapan Allah yang tidak bisa diubah, yang telah tertulis di Lauhul Mahfudz. Contohnya, kematian. Setiap manusia pasti akan merasakan mati, kapanpun dan dimanapun, sesuai dengan ketetapan Allah. Seperti firman Allah, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Ali Imran. Menerima takdir mubram dengan lapang dada dan penuh keimanan, akan membuat hati kita lebih tenang. Berbeda dengan takdir mubram yang tidak bisa diubah, takdir mu'allaq adalah ketetapan Allah yang masih bisa diubah dengan ikhtiar dan doa. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, memberikan kesempatan untuk berusaha dan berdoa agar mendapatkan yang terbaik. Contoh takdir mu'allaq adalah rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Namun, Allah tidak serta-merta menurunkan rezeki begitu saja dari langit. Allah memerintahkan kita untuk berusaha menjemput rezeki tersebut. Begitu juga dengan jodoh, kita harus berusaha mencarinya melalui jalan yang halal dan diridhoi Allah. Jadi, teruslah berusaha dan berdoa, maka Allah akan mudahkan jalan kita. Saudara-saudaraku, dalam menjalani hidup, kita akan dihadapkan pada berbagai macam kejadian. Secara garis besar, kejadian di dunia ini bisa kita bagi menjadi dua, yaitu kejadian musayyar dan kejadian mukhayyar.
Kejadian musayyar adalah kejadian yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan kejadian mukhayyar adalah kejadian yang bisa kita pilih. Memahami dua jenis kejadian ini penting agar kita bisa bersikap tepat dalam menghadapi setiap peristiwa dalam hidup. Kejadian musayyar adalah kejadian yang sudah Allah tetapkan, baik itu berupa nikmat ataupun musibah. Kejadian ini berada di luar kendali manusia, kita tidak bisa menolak atau menghindarinya. Contoh kejadian musayyar adalah bencana alam. Datangnya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, semua itu adalah kehendak Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha untuk meminimalisir dampaknya, namun kita tidak bisa mencegahnya. Begitu juga dengan kematian. Tugas kita adalah mempersiapkan bekal untuk kembali kepadanya. Menghadapi kejadian musayyar ini, kita harus senantiasa bersabar dan ikhlas. Berbeda dengan kejadian musayyar yang tidak bisa kita pilih, kejadian mukhayyar adalah kejadian yang bisa kita tentukan sendiri, berdasarkan pilihan-pilihan yang kita buat. Contohnya dalam hal pekerjaan, kita bisa memilih ingin bekerja sebagai apa, di mana, dan dengan siapa. Begitu juga dalam hal pendidikan, kita bisa memilih ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, atau tidak, ingin mengambil jurusan apa, dan di universitas mana. Berikhtiarlah untuk memilih yang terbaik, dan mintalah petunjuk kepada Allah agar diberikan pilihan yang tepat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, seringkali kita merasa resah dan gelisah memikirkan masa depan. Namun, jangan sampai pertanyaan-pertanyaan itu membuat kita terjebak dalam lingkaran ketakutan dan keputusasaan. Ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah telah memberikan kita senjata ampuh untuk mengubah takdir, yaitu ikhtiar dan doa. Ikhtiar adalah usaha nyata yang kita lakukan untuk mencapai tujuan. Ikhtiar ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Ingatlah, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Contohnya, jika kita ingin mendapatkan pekerjaan yang layak, maka kita harus berusaha mencarinya, melamar ke berbagai perusahaan, mengikuti tes dan wawancara. Jangan hanya berdiam diri di rumah, berharap pekerjaan datang dengan sendirinya. Begitu juga jika kita ingin mendapatkan nilai yang bagus dalam ujian. Ingatlah saudara-saudaraku, ikhtiar adalah cerminan dari kesungguhan kita dalam menggapai ridha Allah. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, maka langkah selanjutnya adalah berserah diri kepada Allah, bertawakal. Tawakal bukanlah pasrah tanpa usaha, melainkan memasrahkan hasil akhir dari usaha kita kepada Allah. Tawakal adalah bentuk keyakinan kita bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setelah kita berusaha, maka serahkanlah hasilnya kepada Allah. Jika Allah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin. Ingatlah kisah Nabi Musa alaihissalam ketika harus menyeberangi Laut Merah. Beliau tidak hanya berdoa, tetapi juga memukulkan tongkatnya ke laut. Inilah bentuk ikhtiar Nabi Musa. Ikhtiar dan tawakal adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Saudara-saudaraku, setelah kita memahami tentang qada dan qadar, ikhtiar dan tawakal, pertanyaannya adalah, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah benar-benar beriman kepada qada dan qadar? Ada beberapa ciri yang menunjukkan bahwa seseorang telah beriman kepada dan qadar. Pertama, ia akan senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Kedua, ia akan senantiasa bersabar ketika diuji dengan musibah. Ketiga, ia akan senantiasa berikhtiar dan berdoa dalam setiap usaha yang dilakukannya. Keempat, ia akan senantiasa bertawakal kepada Allah setelah berusaha. Ia yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saudara-saudaraku, meyakini qada dan qadar memiliki banyak hikmah dan manfaat, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Pertama, menenangkan jiwa. Dengan meyakini bahwa segala sesuatu telah Allah tetapkan, hati kita akan menjadi lebih tenang dan damai. Kita tidak akan mudah khawatir dan gelisah memikirkan masa depan. Kedua, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Ketika mendapatkan nikmat, kita tidak akan menjadi sombong karena kita sadar bahwa semua itu hanyalah titipan dari Allah. Dan ketika mendapatkan musibah, kita tidak akan berputus asa karena kita yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Ketiga, menjadikan hidup lebih bermakna. Dengan meyakini qada dan qadar, kita akan lebih fokus untuk beribadah dan beramal saleh.
Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah keimanan kita kepada qada dan qadar. Marilah kita senantiasa berusaha dan berdoa, serta bertawakal kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.